Ini sudah terpampang ya ijazah dari Pak Jokowi, tapi kami juga memiliki informasi lain pemirsa untuk Anda, karena redaksi TV One ini mendapatkan buku tahunan alumni dari UGM dari salah satu sumber yang tidak berkenan kemudian diinformasikan atau dipublikasikan identitasnya. Nah, ini adalah album alumni Bapak-bapak, Mas Alek, Prof. Suparji dan juga Bang Hensat. Nah, ini kan bisa ada buku yearbook, ada tertulis nama Joko Widodo di situ ya. Kemudian lahir di Solo. Beda ya dengan ijazah tadi ya. Nah, ijazah tadi dari Surakarta lahir. Oke, baik. 21 Juni 1961, betul? Cek ijazah tadi, lahir di Surakarta tadi. Ya, nanti kita akan lihat. Nah, ini peringatan 25 tahun Fakultas Kehutanan UGM pada 23 Agustus 1988. Ini kalau kita coba lihat, bukunya berwarna hijau. Coba ya kita nanti lihat. Diterbitkan 88. Oke, kita bandingkan nanti dengan ijazah yang kemudian sejak awal tadi kita lihat. Bisakah kemudian dibuka kembali untuk buku tahunan ini, pemirsa? Paling tidak ini kemudian juga menambah lagi ya bahan kemudian perbincangan kita malam hari ini. Coba kita lihat ijazahnya. Nah, ini Bro, lahir di kita coba lihat Surakarta. Lahir di Surakarta. Tadi di Solo. Betul. Solo. Ada perbedaan di situ ya, lahir di Surakarta dan juga lahir di Solo, meskipun tanggalnya berbeda. Nah, nih tanggalnya sama meskipun intinya begini ya. Pada hari Senin kemarin, saya datang ke SPKT, Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu, ya, untuk membuat atau membuka laporan polisi, dan sudah keluar STTLB-nya /1/1/2026/SPKT Polda Metro Jaya. Laporan saya, ya. Saya dengan mohon maaf harus saya tutup beberapa yang sifatnya krusial, bukan apa-apa karena saya menghormati privasi saja. Dan saya telah melaporkan 7 orang. 7 orang itu ada rincinya, tapi yang dalam laporan ini memang disebut dan kawan-kawan. Ya, tapi dan kawan-kawannya pihak penyidik sudah mendapatkan karena kami sudah menyerahkan laporan berupa detail intinya seperti ini, lengkap dengan ada penjelasan di dalamnya tentang orang-orangnya, tentang buktinya, screen capture-nya, linknya, bahkan juga transkripnya sudah kita berikan semuanya. Petunjuk dan buktinya ada. Jadi kenapa kita melaporkan pasal 433 ayat 2 dan 434 ayat 1 di KUHP yang baru? Karena itu yang terkait langsung dengan peristiwa yang saya alami. Jadi ini merupakan satu spin yang luar biasa jahat ya, gitu. Karena penelitian yang kami lakukan bertiga awalnya dan didukung oleh teman-teman yang lain dari tim akademisi dan juga dari TPUA dan juga tim aktivis adalah tentang dugaan ijazah palsu yang dimiliki oleh Presiden ke-7 Indonesia Joko Widodo, yang kesimpulannya adalah 99,9% palsu. Dan dengan enaknya para pendukung Joko Widodo itu kemudian membalik begitu saja, mengatakan ijazah saya palsu. Ada yang mengatakan ijazah S1 saya palsu, ada yang mengatakan ijazah S2 dan S3-nya juga palsu. Dan nanti saya akan tunjukkan kepada teman-teman semua, ya, kalau Jokowi itu dulu mau bersifat negarawan dan mau terbuka, tunjukkan saja ijazahnya, selesai. Orang bisa lihat, bisa menguji ijazah itu, benar apa enggak. Mau tanyakan ke Universitas Gadjah Mada, mau tanyakan ke Universitas Negeri Jakarta, silahkan. Ya, nanti di bagian akhir saya tunjukkan. Tapi yang jelas, setelah lucu, semalam, tepatnya dua malam sebelumnya, lawyer kami, ya, Pak Gafur Sangaji, memang sudah menyampaikan, ya, acara hari ini. Dan pada saat itu juga sudah mulai ada yang kelihatan kayak cacing kepanasan, ya gitu, bingung dia, gelisah apa. Dan semalam ada yang lebih gelisah lagi. Semalam di salah satu TV ada yang sudah pakai baju tahanan, ada yang buka kaos dan kaosnya kaos tahanan, calon kali ya, gitu. Dan maka pada hari ini mohon didengarkan baik-baik, ya, gitu, tanpa kemudian bersifat mendahului pihak kepolisian. Nama-nama terlapor, inisialnya akan saya sebut, ya. Inisial yang pertama adalah A. Inisial yang kedua adalah B. Inisial yang ketiga adalah D. Inisial yang keempat adalah F. Inisial yang kelima adalah L. Inisial yang kelima adalah U. Dan inisial yang keenam adalah U. Dan inisial yang ketujuh adalah V. Jadi A, B, D, F, L, U, V. Itu adalah orang-orang yang kami laporkan dan ada di dalam detail penjelasan yang sudah ada di dalam laporan kepolisian nomor STTLB /B/114/2026 SPKT Polda Metro Jaya. Saya jelaskan lagi. Jadi memang ada 2 klaster. Klaster yang pertama, saya dituduh berijazah palsu, ya. Jadi ijazah saya dari S1 dari UGM ini dituduh palsu. Clear ya, jelas betul. Ini ada legalisasinya. Silakan difoto, silakan dianalisis.
Ya, kalau ada orang ya silakan diuji Ella, silakan diuji luminance gradient. Silakan diuji apapun. Kalau ini apa ijazahnya. Kemudian artinya bentuk kejujuran. Kemudian ijazah S2 saya dari UGM juga ini. Silakan diuji. Silakan diuji juga. Ini saya magister kesehatan, makanya di belakang saya ada MKes-nya. Kalau tadi gelarnya di depan ada dokter Andesnya. Dan saya S3. Kenapa saya perlu tulis S3? S3 inilah saya memutuskan untuk mengundurkan diri dari partai karena saya sekolah menempuh S3 ini. Dan alhamdulillah 4 tahun kemudian saya lulus dari Universitas Negeri Jakarta. Bisa diuji. Bisa diuji. Yang sini Bang. Ya. Oke, teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel ini. Kita sudah menyaksikan sebuah cuplikan video yang cukup menarik. Kali ini kita melihat bahwa buku alumni dari Fakultas Kehutanan ditampilkan di salah satu TV nasional, teman-teman, bahwa ini menunjukkan di buku alumni tersebut tertera nama mantan Presiden Joko Widodo untuk bisa kita lihat secara bersama. Hal ini memang ini tidak diherankan lagi ya, kalau misalnya satu persatu bukti-bukti atau fakta semakin terungkap dalam kasus polemik perkara ijazah Jokowi ini, yang selama ini kita lihat bahwa tidak ada titik dan akhirnya mulai satu persatu ini terbongkar. Nah, jadi teman-teman, ini sangat mengejutkan sekali terkait dengan ya buku alumni dari Fakultas Kehutanan, di mana foto tersebut ya disebut-sebut itu ya mereka menyebut bahwa bukan itu foto Pak Jokowi, bahkan mereka menyebut itu foto orang lain. Ya, jadi mungkin teman-teman ya banyak sekali yang berkomentar, bahkan beda-beda komentarnya ya atau tanggapannya terkait dengan buku alumni tersebut. Ada yang menyampaikan itu Pak Jokowi dan ada yang menyebut bahwa itu foto Dumatno. Ya, jadi teman-teman ini biarlah nanti pengadilan yang memutuskan ya terkait dengan keterangan ya, bukti keterangan terkait dengan ijazah dari mantan Presiden Joko Widodo. Ya, jadi teman-teman di bawah ini ada beberapa tanggapan netizen. Coba kita lihat satu persatu, yang menyatakan bahwa hukum seumur hidup buat yang ijazah atau dipalkan saja. Ya, sudah saatnya termul dimusnahkan karena sudah membawa dan menimbulkan bakteri. Yang emang salut sama Roy Suryo, ngomong selalu lengkap datanya. Saya dukung, saya selalu semua niat baik. Ya, jadi teman-teman, apalagi Roy Suryo ini adalah ya mantan Menpora, dan kalau Pak Roy Suryo ini bukan kita memihak salah satu pihak dalam kasus ini ya, bahwa memang dia selalu memakai data untuk menunjukkan, memperlihatkan keterangan terhadap ijazah Jokowi. Artinya bahwa ketika Pak Roy Suryo ini mulai ngomong, sebenarnya ini udah mengeluarkan bukti atau data-data yang bisa kita lihat secara bersama. Ya, bahkan ini jauh beda dengan para relawan-relawan mantan presiden itu ya hanya ya ngomong tanpa menunjukkan bukti atau data yang bisa kita lihat. Ya, kalau misalnya mereka menyampaikan begini ya, kalau ijazah Jokowi itu asli, namun mereka menunjukkan fisik dari ijazah tersebut untuk bisa kita lihat secara bersama. Nah, hal ini yang menjadi pertanyaan yang cukup serius, bahwa data ini sangat perlu untuk membuktikan sesuatu. Kalau misalnya hanya disertai ya hanya percaya dan menyatakan bahwa menyebut bahwa itu asli tanpa ada bukti, tentu publik atau netizen ini ya kurang percaya terhadap ya omongan-omongan seperti itu. Bahkan dikatakan memang salut ya begitu. Nah, temuan memang kalau kebohongan itu ya lambat laun akan mencari jalannya sendiri. Yang bohong nggak biasa disembunyikan, lama-lama suatu pasti akan muncul. Ya, benar ya bahwa memang suatu kebohongan itu sekalipun ya sangat ditutup rapat-rapat. Ya, bahkan walaupun ini dibungkus rapat-rapat, tentu suatu saat nanti akan terbongkar. Ya, karena memang kebusukan ini kalau dibungkus pasti lama-lama baunya akan tercium ya.
Ya, kemudian ayo gas terus ya Pak Sursyo, dan kebenaran akan takut dengan tipu-tipu. Ya, jadi semoga orang-orang baik, amanah dan jujur selalu dalam lindungan Allah. Ya, jadi perjuangan RRT ya, dan benar-benar sepenuh jiwa raga akan menuju titik terang. Kesuksesan saya selalu Bung Roy, dan sekalian jokernya laporkan biar dipenjara. Setuju? Ya, biar Temur sadar dan tentang pentingnya kejujuran bagi pemimpin pejabat negara. Ya, semoga Allah selalu memberikan perlindungan kepada rakyat Indonesia dari kezaliman pejabat yang tidak amanah. Hal ini sebenarnya memang ya saya katakan bahwa ini memakan waktu. Ya, kalau dari awal mantan presiden sebenarnya mau menunjukkan ijazahnya, saya rasa tidak ada perdebatan di ruangan publik saat ini antara kubu si A dengan kubu si B. Ya, bahkan dari sebagai pembelajaran sebenarnya ketika ya Bambang Tri dan Gus Dur itu di penjara, ini mestinya ini pembelajaran penting. Ya, kenapa? Kalau seseorang di penjara tanpa dia melihat bukti atau fakta atas tuduhannya itu terhadap ijazah, tidak bisa ditunjukkan. Itu pasti ada sesuatu hal yang apa namanya tidak beres atau tidak sepertinya ada kejanggalan. Ya, jadi sekalipun mereka sudah dipenjara, pada akhirnya mereka juga kita lihat banyak sekali pernyataan-pernyataan mereka di media sosial, teman-teman, yang menyebut bahwa mereka masih mempertanyakan keaslian ijazah ada atau tidak. Ya, dan inilah bagaimana penegakan hukum kita ya di negara ini sepertinya lemah dalam pengungkapan kasus yang para pejabat tersebut. Ya, jadi data itu dijadikan barang bukti, nggak boleh penyidik. Dan dasar termul ya isolasi ngedrun. Dan RRT bicara sesuai dengan data fakta, beda dengan termul, hanya modal ngibul, otot dan otot. Ya, jadi sedangkan netizen saja sangat memahami hal ini, teman-teman, bahwa apapun ceritanya, ketika mulai Roy Suryo dan timnya itu mulai menyampaikan sesuatu, mereka itu selalu mengeluarkan pakai data. Tapi kalau kita ya membandingkan dengan relawan-relawan Jokowi, ya hanya mereka berdasarkan ya percaya saja tanpa ada data, tanpa ada bukti yang mereka bisa tampilkan. Ya, mereka percaya bahwa ijazah Jokowi, tapi buktinya tidak bisa ditujukan. Ya, jadi teman-teman itu saja. Bagaimana menurut Anda? Berikan komentar Anda. Sampai ketemu di postingan.